Pemirsa, data terbaru yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan 59 orang tersangka teroris telah ditangkap Densus 88. Lalu sejauh mana ancaman teroris ini dapat mengganggu jalannya pemilu tahun 2024 mendatang? Kita akan membahasnya langsung dengan Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Div Humas Polri melalui sambungan Zoom. Pak Ramadan, terima kasih untuk waktunya. Jadi dari sebanyak 59 tersangka teroris yang telah ditangkap oleh Densus, apakah memang seluruhnya ini Pak berhubungan dengan aksi penggagalan pemilu 2024? Ya, karena dari 59 itu ada 40 tersangka yang berada dalam ikatan kelompok di bawah pimpinan Saudara AO. Saudara AO ini merupakan kelompok lokal pendukung Daulah ISIS, yang mana kelompok ini berencana merubah ideologi negara Pancasila menjadi ideologi berdasarkan pemahaman kelompoknya. Jadi 59 ini 40 merupakan kelompok di bawah pimpinan kelompok Saudara AO. Sedangkan 19-nya adalah pendukung dari kelompok JI dan juga Jemaah Ansori Daulah. Jadi ada 3 kelompok, Mbak. JI, JAD, dan AD. Baik. Dan itu semuanya aksinya ini untuk menggagalkan pemilu 2024 ya Pak? Ya, di dalam pemeriksaan oleh penyidik Densus 888, kelompok ini mengatakan bahwa mereka beranggapan bahwa pemilu merupakan bagian dari demokrasi yang oleh kelompok mereka dianggap syirik. Karena anggapan mereka ini bertentangan dengan hukum agama. Baik. Kalau begitu Pak Ramadan, bukti-bukti apa yang membuat Densus 88 atau Polri meyakini bahwa anggapan mereka seperti itu? Ini pengakuan, Mbak, ya, pengakuan. Setelah mereka amankan, tentu ada bukti-bukti lain yang tentu kita tidak bisa sampaikan pada kesempatan ini, tetapi pada pemeriksaan para tersangka yang telah diamankan, mereka diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pengakuan mereka bahwa mereka ingin merencanakan untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi atau pemilu nanti. Oke, kalau begitu dari mana awalnya Densus 88 ataupun Polri ini mencium ada aktivitas dari kelompok-kelompok tersebut dengan upaya untuk menggagalkan pemilu mendatang, Pak? Tentu cara kerja dari Densus 88 ini bukan pada saat-saat tertentu saja, tetapi bagaimana cara bekerja Densus 88 ini bekerja sepanjang waktu atau sepanjang masa, ya. Tentu diikuti terus pergerakan dan melakukan pengawasan. Juga dari penjelasan para tersangka yang telah menjadi napi, ya. Nah, kita terus mengembangkan. Nah, informasi-informasi inilah yang diperoleh dan diyakini oleh penyidik bahwa sel-sel yang masih tidur ini dapat hidup kembali ketika kita lengah. Tentu upaya yang dilakukan, kita melakukan upaya preemptif dan preventive strike, ya, dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Khususnya juga kita akan menghadapi pesta demokrasi, menghadapi pemilu 2024. Tentu kita tidak akan underestimate, ya. Upaya-upaya itu kita lakukan dengan melakukan pencegahan dini. Demikian, Mbak. Baik, kalau dari pengakuan para tersangka juga ini, Pak Ramadan, motif atau mekanisme seperti apa yang akan mereka lakukan dan dalam upaya menggagalkan pemilu? Mereka tentu akan menciptakan situasi instabilitas keamanan. Salah satu aparat yang mengamankan tentu Polri. Jadi jalannya pesta demokrasi ini tentu akan diamankan oleh Polri.
mereka menciptakan teror, menimbulkan rasa takut, ya, termasuk rencana-rencana penyerangan terhadap markas-markas kepolisian. Kita telah mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi penyerangan ya dengan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Kemudian juga walaupun kita tahu ya, kalau kita masih ingat bahwa kantor Mabes Polri pun diberikan serangan. Walaupun yang melakukan penyerangan adalah seorang wanita dengan senjata shotgun, tetapi pesan yang disampaikan adalah pesan menimbulkan rasa takut ya. Menimbulkan rasa takut, mereka menyampaikan pesan bahwa jati diri mereka itu masih ada ya. Baik. Kita tidak melihat bahwa serangan itu dalam bentuk fisik berupa shotgun yang dibawa oleh seseorang walaupun dia adalah seorang wanita, tetapi pesan yang disampaikan adalah menimbulkan rasa takut di masyarakat. Kemudian juga teror-teror yang disampaikan melalui media sosial. Oke. Nah, pesan-pesan itu perlu sehingga di dalam pengamanan operasi Mantap Rata, pengamanan pemilu, kita juga menggelar operasi dengan Nusantara Cooling System. Oke. Salah Kalau satunya begitu, adalah Pak Ramadan, mengantisipasi mungkin sebelum penyebaran waktu hoax. kita habis, ada satu lagi yang ingin kami tanyakan, Pak. Apakah saat ini memang masih ada ancaman penggagalan ataupun kegangguan pemilu dari kelompok teroris yang belum diamankan, dan apalagi upaya yang akan dilakukan oleh kepolisian? Ya, sebagai penutup saya menyampaikan bahwa Polri dalam hal ini Densus 88 tetap dan senantiasa melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan ancaman terorisme di tanah air. Kita yakinkan ya, eskalasi ancaman itu tetap ada. Untuk itu Polri tidak pernah underestimate terhadap ancaman tersebut demi terselenggaranya pemilu damai yang aman, tertib, dan lancar. Baik, terima kasih Brigjen Pol Ahmad Ramadan Karopenmas Divhumas Polri yang sudah berbagi informasi melalui sambungan Zoom di Metro Siang. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.